pagi atau selamat menjelang siang ya Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini saya dapat menjumpai Anda kembali ya, tentu dengan di acara talkshow interaktif yang diselenggarakan oleh PKRS RSUD Dr. Haji Slamet Martodirjo, Kabupaten Pamekasan. Bapak Ibu, seperti biasanya di program ini saya mendatangkan narasumber yang luar biasa, tentu yang expert di bidang beliau. Nah, seperti biasa nanti Bapak Ibu bisa bertanya ya, bisa berkonsultasi langsung dengan narasumber kita pada pagi hari ini, tentu dengan menuliskan pertanyaan di kolom komentar supaya bisa kami tanggapi. Dan saya informasikan juga ini masih berbau Hari Lansia ya, tepatnya tanggal 2 Oktober kemarin kita peringati sebagai Hari Lansia Nasional. Kemudian ada juga di tanggal 21 September kemarin diperingati sebagai Hari Alzheimer sedunia. Nah, ini merupakan momen yang penting sekali untuk kita, untuk remind apa saja sih yang berhubungan dengan penyakit Alzheimer ini, kemudian berhubungan erat dengan lansia. Kita nanti akan kupas ya, mungkin Bapak Ibu sekalian ada nih keluarganya, orang tuanya, kemudian familinya yang yang kebetulan yang mengalami tanda atau gejala seperti Alzheimer atau demensia. Kita bisa ngobrol bareng nih pada siang hari ini. Oke, saya perkenalkan dulu narasumber kita pada siang hari ini. Ini sudah, saya seneng nih. Saya kalau lihat beliau jadi semangat. Beliau energik sekali dan satu yang pasti beliau sangat cantik sekali. Saya kadang iri dengan kecantikannya. Oke, saya sapa dulu ada Dr. Fairuz, spesialis neurologi. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Mbak Nurul. Sehat ya, Dok? Alhamdulillah sehat. Sehat. Kelihatan dari bawaannya ini sehat, fresh terus. Di mana-mana fresh. Amin, amin. Jadi kebetulan Dr. Fairuz ini Bapak Ibu sekalian, beliau bertugas di poliklinik ini ya, di Polikita Rawat Jalan, di Poli Neurologi. Kemudian beliau juga menangani pasien-pasien kita yang ada di rawat inap. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya keluhan seputar persyarafan, seputar neurologi, boleh Bapak Ibu berkonsultasi dengan beliau di Poli Syaraf kita ya, di Poli Syaraf RSUD Dr. Haji Slamet Martodirjo. Baik, Dokter, kita pagi ini akan ngobrol sesuai temanya ya, Dok. Pahami tentang perbedaan Alzheimer, kemudian demensia dan pikun. Ya mungkin banyak masyarakat kita yang belum tahu nih bahwa memang ada perbedaan di ketiganya atau seperti apa. Nanti mohon pencerahannya, Dok, supaya masyarakat benar-benar teredukasi nih apa yang mesti dilakukan kalau ada gejala-gejala tertentu gitu. Silakan dokter, mungkin apa sih sebenarnya perbedaannya Alzheimer? Mungkin dari definisinya dulu kali ya, Dok. Dari pengertiannya dari ketiga kata tersebut, apakah sama atau tidak? Silakan, Dok. Ya, jawabannya adalah tidak sama ya, Mbak Nurul ya. Dari segi definisi, kalau demensia itu memang bahasa awamnya atau bahasa yang mudah kita kenali itu memang pikun ya. Oke. Tapi demensia itu merupakan suatu rumah besar di mana dari demensia itu dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Salah satu jenis demensia adalah yang paling banyak dialami oleh lansia atau orang tua, itu adalah demensia Alzheimer ya. Di mana kalau dari statistik 1 dari 10 lansia yang berusia lebih dari 65 tahun itu beresiko mengalami demensia Alzheimer ya. Ada lagi jenis demensia yang lain seperti demensia vaskuler, kemudian ada demensia Parkinson, ada juga demensia Lewy body ya, dimana itu nanti dokter spesialis saraf yang bisa mengidentifikasikan. Cuman yang paling sering dan paling berat itu demensia Alzheimer ini, seperti itu. Jadi kayak demensia itu sebetulnya seperti yang dokter bilang adalah rumah besarnya ya, induknya di sana kemudian dibagi-bagi menjadi beberapa jenis demensia. Kalau begitu kita mungkin ngobrolnya spesifik ke Alzheimer ya, Dok ya. Bisa. Alzheimer itu apa sih, Dok? Orang terdiagnosa Alzheimer tuh biasanya mengalami gejala apa saja? Baik. Jadi secara garis besar demensia itu
ditandai dengan menurunnya fungsi luhur atau fungsi kognitif atau fungsi kecerdasan dari seorang manusia. Terutama yang paling menonjol adalah gangguan fungsi memori. Seperti memori, itu. Mengingat ya dok. Nah, terutama kalau Alzheimer itu yang terganggu memori jangka pendeknya seperti itu. Nah, namun itu bukan merupakan satu-satunya. Ada juga gejala yang lain ya. Ada 10 gangguan daya ingat tadi ya. Kemudian sulit fokus, sulit melakukan aktivitas sehari-hari. Misalnya nih, awalnya seorang ibu, orang tua kita di rumah hobinya memasak, terus tiba-tiba nggak bisa masak, ya nggak bisa, awalnya menurun, kemudian nggak bisa, ya tidak bisa mengoperasikan telepon, ya kemudian tidak bisa menghitung sederhana seperti itu, Kemudian yang ketiga, sulit melakukan kegiatan familiar, ya misalnya nggak bisa belanja. Uang dia terganggu, misalnya punya uang 10.000, misalnya beli bayam 5.000, dia nggak tahu kembaliannya salah ya, harusnya berapa dia nggak tahu ya. Kemudian ada disorientasi, bingung sama tanggal, bulan, seperti itu. Iya. Nah, itu gejalanya juga ya. Kemudian yang kelima, kesulitan memahami visuospasial. Gak bisa membedakan mana sendok, mana garpu, kemudian mau ke kamar mandi bingung, atau bahkan kalau yang parah itu bisa kesasar ya, dia pergi mau ke rumah siapa, terus hilang, sering itu ya. Visuospasial, mau ke kamar mandi nggak tahu harus diantar mana kamar mandi, bingung, seperti itu. Kemudian yang keenam, gangguan berkomunikasi ya, sulit menjelaskan suatu benda ya, kalau ngomong apa terus tiba-tiba diem, nggak tahu mau ngomong apa lagi. Kemudian menaruh barang tidak pada tempatnya. Cuman yang dimaksud menaruh barang tidak pada tempatnya ini kalau demensia itu lebih parah ya. Misalnya dia punya buah apel gitu, misalnya suka buah apel terus disembunyiin sampai busuk, seperti itu ya. Kemudian salah membuat keputusan. Pakaiannya tidak serasi, seperti itu. Tidak dapat merawat diri, seperti itu. Menarik diri dari pergaulan, diem aja ya. Kemudian perubahan perilaku dan kepribadian, gampang marah, terus nuduh-nuduh orang, kamu nyuri barangku ya, gitu, seperti itu. Dan kecurigaannya. Dari semua gangguan fungsi kecerdasan, memori, perilaku, demensia itu akan lebih memperkuat itu pasien mengalami demensia Alzheimer ya, jika lingkungan sekitarnya sudah terganggu. Jadi semua gangguan kecerdasan, kognitif, fungsi luhur itu mengganggu interaksi sosial si pasien tersebut. Keluarganya terganggu, kok ibu ini marah-marah terus gitu, seperti itu. Kok ibu ini dikasih uang nggak tahu kemana, kok misalnya suka nyembunyiin barang, suka nuduh-nuduh, atau kalau yang parah lagi bisa halusinasi, ngelihat saudaranya sudah meninggal, ngelihat hantu, seperti itu bisa. Dan demensia ini progresif ya, makanya harus dideteksi secara dini, bisa sampai bisa sampai menyebabkan kematian, seperti itu. Nggak nurul. Dan bisa disembuhkan juga nggak sih dok? Tidak bisa. Tidak bisa. Hanya jadi demensia ini adalah Alzheimer ya, demensia Alzheimer terutama yang paling progresif disebabkan oleh suatunya protein lain, tangle dan protein simpul dan tangle di otak yang dia merusak atau memakan gitu ya, sel-sel normal yang ada di otak, seperti itu. Kemudian bisa yang perawatan yang kita lakukan kepada pasien itu menunda gitu ya mungkin ya. Betul. Atau menurunkan. Makanya pertama kita harus tahu dulu, jangan maklum dengan pikun. Slogan kami dari dokter spesialis saraf dan teman-teman di komunitas Alzheimer, jangan maklum dengan pikun. Kalau sudah ada gangguan memori yang sudah sampai mengganggu sosial, segera konsultasikan ke dokter spesialis saraf ya. Dideteksi, jangan kembali lagi ya. Kalau zaman sekarang ini sering mendiagnosis diri sendiri ya. Itu tidak boleh ya. Kira-kira ya dok ya. Tetap ke dokter spesialis saraf atau psikiatri ya. Didiagnosis apakah pikun, kemudian dicegah dengan obat-obatan dan juga dukungan dari keluarga, sebenarnya penting seperti sekali itu ya dok. Ya. Kalau lihat gejalanya isinya segitu banyaknya, betul.
pasien sepertinya butuh bantuan sekali dengan orang-orang di sekitarnya, supportnya sangat ini. Pasien itu sebenarnya nggak sadar kalau sudah demensia Alzheimer tuh nggak sadar dirinya sakit. Yang sering menyadari ya anaknya, biasanya dok. Bukan, karena sudah ya mohon maaf karena kan sudah ya pikun, sudah nggak sadar gitu kayak anak kecil. Yang terganggu keluarganya, jadi yang mengobati itu anaknya, suaminya, istrinya. Dok kok gini ya sekarang, kok berubah gitu. Yang menyadari itu keluarga sekitar merasa terganggu sudah dengan sakitnya si pasien gitu. Kalau pasiennya sudah nggak tahu ya itulah kesadarannya sudah menurun. Iya. Biasanya usia berapa dok? Alzheimer itu di atas 65 tahun. Di atas 65 beresiko, tahun. Iya. Beresiko ya. Resikonya lebih tinggi di usia lebih itu. Tinggi ya. Adakah ini yang usia lebih muda ada case-nya juga? Kalau usia lebih muda, kebanyakan bukan Alzheimer, tapi demensia vaskuler. Biasanya karena darah tinggi, kencing manis, stroke, seperti itu. Jadi ada ya, misalkan hilang ingatan, pikun dan lain sebagainya itu, tapi tidak masuk kategori yang Alzheimer ya dok ya? Iya. Barangkali ada gangguan di otak, misalkan terbentur. Nah, terbentur juga bisa, betul. Iya, kecelakaan, cedera otak bisa menyebabkan demensia. Betul. Baik, pembicaraan kita menarik sekali. Saya ter-OO nih sama gejalanya dibacain Dr. Fairuz tadi. Jadi banyak sekali ternyata Bapak Ibu sekalian gejala dari demensia terutama yang Alzheimer ini. Dan mungkin Bapak Ibu silakan yang ingin bergabung dengan kami, yang ingin bertanya-tanya seputar Alzheimer. Misalkan keluarganya ada yang menderita kok kayaknya ini nenek saya atau kakek saya seperti ini, boleh nanti silahkan berkonsultasi dengan Dr. Fairuz. Silahkan ditulis di kolom komentar ya. Nanti Dr. Fairuz akan menanggapi pertanyaan dari jenengan. Oke dok, kemudian siapa saja sih yang bisa terkena penyakit ini dok? Artinya menurut saya, apakah tergantung jenis kelamin juga atau enggak sih? Tadi dibilang usia di atas 65 tahun paling banyak ya. Jadi laki perempuan kemungkinannya sama? Tidak sama. Jadi penyakit ini adalah penyakit degeneratif di mana faktor risikonya adalah usia atau penuaan di atas 65 tahun. Yang kedua, perempuan beresiko lebih tinggi untuk terkena demensia. Perempuan dari lagi dok? Base-nya seperti itu. Waduh. Iya, betul. Oke. Ya sama yang ada faktor resiko ya, misalnya ada darah tinggi, kencing manis, kemudian ada merokok, itu juga bisa, merokok juga memicu ini ya dok? Iya, bisa ke vaskuler ya. Itu hal yang perlu di-note oleh karena itu stroke akhirnya setelah stroke jadi demensia. Jadi demensia. Betul. Apa namanya? Bagaimana, apa yang bisa kita lakukan nih dok? Kalau tadi dikatakan yang perempuan, kenapa sih kok perempuan lebih banyak dari laki-laki? Karena pengaruh faktor hormonal kemudian faktor stres ya. Kita tahu kalau perempuan itu kan multitalenta ya, semua dipikir, semua dikerjakan seperti itu ya. Enggak loh dok, kita aja bisa loh itu perempuan itu. Kita baca ini terus dengerin orang. Kalau pria kan nggak bisa ya? Nggak bisa ya. Dari hormonal juga seperti itu. Dan dari evidence base-nya, dari penelitiannya dihitung seluruh dunia ya memang perempuan lebih beresiko, lebih banyak mengalami demensia. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Nggak, maksudnya kita sebagai perempuan ini bisa agak lebih aware lebih awal ya dok? Tapi bisa dicegah ya dari mulai usia produktif seperti kita ini harus rajin olahraga, pola hidup sehat, makan sehat, kurangi gula, kurangi garam, jangan merokok ya. Apalagi kalau sudah 40 tahun ke atas tuh bolehlah check up 6 bulan sekali, lab dan sebagainya ya. Seperti itu. Jadi tetap pola hidup sehat dan melakukan hobi juga bisa ya, memasak. Hobi yang menyenangkan ya? Ya apapun itu hobinya. Membantu ya? Membantu ya. Ya seperti itu. Oke dok, apa sih yang bisa dilakukan oleh keluarga di sekitar nih? Misalkan nih sudah dokter sudah mendiagnosa bahwa oh iya ini ternyata demensia Alzheimer. Yang bisa edukasi yang bisa kita sampaikan kepada
keluarga atau family dari si pasien ini apa saja sebenarnya yang mostly harus diperhatikan sama mereka? Iya, jadi demensia ini kan ada tingkatannya, ringan, sedang, berat ya. Yang paling ringan hanya terbatas di gangguan memori. Kalau yang paling berat sudah menyerang ke otak bagian belakang di mana pasien sudah nggak bisa jalan, dan lebih parah lagi protein dan simpul itu tadi menyerang ke pusat jantung dan nafas ya. Jadi tetap yang harus dilakukan keluarga adalah deteksi dini, pengobatan ya, sama support ya. Support itu resiko cedera juga kan ya kalau pasien. Tapi itu yang sudah berat sih. Sudah berat itu baru kena ke motorik. Kalau masih awal-awal masih di memori, kemudian visual spasial, emosi, lupa jalan. Ya, kalau yang memang yang stadium akhir sampai ke menyerang ke motorik, ke anggota gerak, nggak bisa jalan. Ya. Kalau yang akhir sampai namanya fetal ya, fetal position. Jadi pasien demensia yang sudah berat itu kembali ke bayi lagi, kayak meringkuk gitu, Mbak, seperti janin, sampai seperti itu ada saya pernah melihat ya. Dan memang ya saya jadi ingat firman Allah ya, manusia dilahirkan lemah kembali ke lemah lagi. Jadi saking tuanya sudah pikun, posisinya betul-betul kayak janin bayi gitu, fetal position yang sudah parah itu, sampai akhirnya nanti ya itu jantung sama nafasnya berhenti, akhirnya meninggal. Dan itu biasanya 8 sampai 10 tahun ya kalau demensia Alzheimer itu progresivitasnya dari pertama didiagnosis. Dan itu bisa diprediksi ya, Dok? Dicegah, makanya dicegah, dikasih obat ya, kemudian ya dilatih menghambat ini ya, progresivitas, kemudian dikasih aktivitas ya. Sama kan ya kadang kalau yang tuh pasien tuh marah-marah, Mbak, marah-marah, menyakiti diri sendiri, mau lompat pagar gitu, banyak pasien saya seperti itu, agresif lah. Makanya sebenarnya ini kolaborasi neurologis, psikiater gitu. Jiwa ya, Dok ya. Kalau ada gejala yang lebih agresifnya lagi. Oke. Kemudian, Dok, yang memicu tadi selain maksud saya tadi usia ya. Terus kemudian perempuan lebih banyak case-nya daripada laki-laki. Itu yang non modifiable. Kalau yang modifiable ya rokok, darah tinggi, kencing manis itu tadi ya, vaskuler ya, masuk ke vaskuler ya. Jadi yang bisa dimodifikasi itu kayak kebiasaan merokok ya. Betul, Kalau bisa ya jangan lah. Beberapa hari yang lalu ini kan hari jantung ya, Dok. Rokok selalu masih jadi trending untuk pengunjung itu susah untuk ditinggalkan gitu. Jadi padahal banyak sekali penyakit loh yang ditimbulkan dari rokok itu. Sekarang juga ada vape vape ya, sama aja kan sebenarnya. Sekarang ke Alzheimer juga mendukung untuk itu. Kemudian apa lagi, Dok? Jadi usia ya, kemudian jenis kelamin, keturunan sih, genetik. Genetik bisa. Iya, sangat. Gitu. Genetik. Jadi kalau misalkan saya pernah punya buyut itu, Dok, sampai 102 usianya beliau itu. Jadi kalau sholat, apakah itu masuk kategori itu atau masuk kategori Alzheimer atau penuaan yang wajar gitu loh, Dok, maksudnya? Seperti apa gejalanya? Jadi sholat berapa rakaat tuh nggak tahu, sudah wudhu atau belum, kayak gitu tuh lupa. Jadi bisa ke kamar mandi untuk dianterin wudhu itu bisa 5 kali dalam waktu satu sholat itu. Iya. Masuk kategori itu ya. Cuman memang usianya sudah sangat sepuh. Dan memang itu dukungan keluarga itu sangat penting sekali waktu itu. Sampai ngompol gitu. Biasanya iya. Jadi kita pakein popok memang, walaupun secara ini tidak ada penyakit, tidak hipertensi loh, Dok, usia segitu. Usia memang degeneratif. Setiap berusia, saya kan bilang statistiknya 1 dari 10 lansia 65 tahun berisiko mengalami Alzheimer. 1 dari 10 mungkin ya kalau kita orang Islam. Jadi itu kan proses yang memang alami ya, yang yang dialami oleh para lansia itu. Cuman kita kan nggak kepingin ada gejala-gejala yang berat bisa ditahan ya, diperlambat progresivitasnya dengan obat. Kalau dari segi makanan, Dok, apakah ada yang bisa mengkonsumsi makanan tertentu itu bisa memicu percepatan penuaan itu tadi? Kalau secara khusus makanan yang menyebabkan Alzheimer secara khusus itu tidak ada. Tapi kembali lagi, kalau yang
demensia vaskuler ya seperti biasa, garam, gula seperti itu. Lemak jenuh itu kan menyebabkan sumbatan-sumbatan baik di jantung, ginjal, otak seperti itu. Jadi kembali lagi ke sebetulnya lifestyle yang bagus ya, Dok. Sehat, olahraga rutin, konsumsi, kurangi stres, istirahat cukup, minum air putih ya. Iya, seperti itu. Sebetulnya kalau di ini saya menyimak dari beberapa ini kan gaya hidup ya, terutama diet yang kita konsumsi itu sangat berpengaruh sekali terhadap munculnya berbagai macam penyakit ya. Oke. Kemudian Dok, kalau misalkan sudah ini ya, sudah mengalami gejala-gejala itu, kemudian kalau kita mau memeriksakan diri, kira-kira pemeriksaan apa sih yang menjurus untuk mendiagnosa apa namanya Alzheimer itu, Dok? Ya, itu yang sangat pentingnya sebenarnya. Kompetensi untuk mendeteksi dini adanya Alzheimer atau demensia ini ada di screening Vaskes 1 dokter umum ya. Jadi ada ada sudah yang cukup namanya ya. Yang untuk pertama kemudian dirujuk ya. Jadi ada yang namanya MMSE Mini Montreal ya. Kalau saya sama koas selalu saya singgung masalah demensia itu. Jadi biar tidak buta sama sekali. Kemudian kalau kami dokter spesialis saraf selain MMSE juga ada yang namanya MOCA-INA ya, seperti ini bentuk pemeriksaannya. Ini sama ya seluruh dunia, cuman terjemahkan ke berbagai bahasa. Ini ya ada tes visuospasial dari angka huruf, kemudian menyalin kubus ya. Kemudian ini ya penamaan, ini ya mungkin kita sederhana ya, tapi kalau orang demensia ini nggak bisa, Alzheimer ya, gajah, badak, unta, ini bisa dilakukan di dokter spesialis saraf terdekat ya. Setelah MMSE ada tapi saya nggak punya formulirnya. Kalau ini yang MOCA-INA Mini Montreal Cognitive Assessment versi Indonesia, kemudian ada yang namanya Clock Drawing Test. Jadi neurologis Anda, dokter spesialis saraf Anda akan meminta pasien menggambar jam dinding ya. Ada di angka dan misalnya jam 11:10. Kalau kita bulatnya persis, angkanya persis, jarum besar kecil benar. Tapi kalau yang demensia Alzheimer itu nggak bisa Mbak Nurul. Dan itu ada artinya. Gambar jarumnya berapa, angkanya benar berapa, bulatnya berapa, itu menentukan tingkat keparahannya si pasien juga. Ya, jadi 3 alat yang secara sederhana bisa deteksi dini, MMSE, MOCA-INA, sama Clock Drawing Test. Kalau ada gangguan, selanjutnya kita wajib MRI ya, karena ada yang namanya hipokampus tuh, pusat memori. Pada demensia dia mengalami atrofi atau mengecil. Ya, wajib MRI untuk mendengar ini benar ternyata. Nah, kalau sudah terdiagnosa nih Dok, sudah ketemu nih, hasil MRI-nya positif, ini hasil tesnya juga seperti itu. Biasanya pasien diapain nih? Dikasih obat. Pengobatan. Iya, dikasih obat ya. Dikasih obat baik untuk mencegah protein dan simpul tadi, protein dan tangle yang menyebar di otak itu. Bisa juga obat-obat untuk perilaku agresifnya, karena ada beberapa juga yang perilakunya lebih ke agresif kalau Alzheimer ini ya, kayak obat-obat psikiatri seperti itu. Banyak sih, banyak obat yang bisa dilakukan, sampai tindakan juga ada. Kalau memang benar-benar tegak, yang terbaru itu penelitiannya transmagnetic stimulation namanya, TMS. Jadi kayak dikasih gelombang elektromagnetik di otaknya gitu, untuk mencegah keparahan si demensia Alzheimer ini. Seperti itu. Jadi semua usaha yang kita lakukan sama caregiver ya, semua usaha yang kita lakukan ini dalam rangka meningkatkan kualitas hidup si pasien. Hidupnya, Dok. Ya, kita kan tahu sendiri selama, karena note-nya tadi itu nggak bisa sembuh ya. Iya, itu selama hayat di kandung badan masih pengen optimal lah ya, baik beribadah, mungkin tidak mengganggu anak-anak seperti itu. Iya Dok. Iya. Kalau nih Dok, kalau sudah terdiagnosis Alzheimer ternyata dari hasil MRI dari ini, kemudian ada diet khusus yang bisa dikonsumsi pasien, misalkan untuk menunda itu, atau ada porsi makan tertentu yang perlu ditingkatkan Dok? Misalkan konsumsi buah sayur atau konsumsi protein kayak gitu? Atau biasa saja, nggak usahlah makan seperti biasa saja gitu? Kalau khusus tidak ada, hanya saja seperti kita tahu ya,
Pilihannya orang demensia Alzheimer itu makannya banyak karena lupa sudah makan berapa kali, atau nggak mau makan ya, kalau bilang belum makan terus ya mau makan. Kita harus tetap batasi, jangan sampai bilang mau makan dikasih misalnya sehari 5-6 kali, itu kan bisa bahaya, bisa obesitas, bisa diabetes, hipertensi. Atau kalau makannya terlalu dikit juga bahaya, dimana lansia itu makin kurus, kehilangan massa otot, penyakit yang lain menyerang seperti itu, bisa sampai pneumonia, atau misalnya dia tirah baring, akhirnya lemes, bisa luka ya. Ulkus decubitus itu apa namanya Mbak bahasa Indonesianya? Ulkus itu kan kayak luka karena luka tekan ya, karena tekanan. Kalau misalnya lemas terus tidur terus, ya bisa merembet kemana-mana, malah nambah sakitnya, luka kan bokongnya. Iya. Jadi harus tetap makanan lengkap, bergizi seimbang, karbohidrat, protein, sayur buah, seperti itu ya. Jadi itu ya yang perlu dicatat Bapak Ibu sekalian, bahwa nutrisi itu penting sekali. Betul. Ya, meskipun pada penderita Alzheimer tidak ada batasan khusus ya dok, kecuali memang pasien tersebut misalkan ada bawaannya, ada hipertensinya, ada ya kan kalau hipertensi tinggal garamnya saja dikurangi, tidak perlu dagingnya, tidak perlu proteinnya yang dikurangi. Itu banyak yang salah kaprah, pasien-pasien lansia itu memang nggak boleh makan daging, nggak boleh makan ayam, akhirnya makannya ini realita ya. Kalau gitu. Iya, pasien itu akhirnya hanya makan nasi, kerupuk, kecap, ya itu tambah gulanya naik, darah tingginya naik, lemak darahnya naik. Tetap aja seimbang, hanya tetap batasi gula dan garam. Daging jangan terlalu asin, ayam jangan terlalu asin, seperti itu ya. Jadi ada batasan-batasan itu yang perlu diperhatikan ya. Ya, seimbang, gizi seimbang. Gizi seimbang. Kemudian saya mau tanya nih dok, ada yang via WA ini, mitos atau fakta sih kalau misalkan Alzheimer itu hanya terjadi pada orang tua, bisa menyerang anak muda nggak sih? Alzheimer hanya menyerang orang tua. Alzheimer hanya pada lansia di atas 65 tahun. Kalau demensia yang lain, demensia vaskuler, demensia jenis lain karena trauma kepala bisa menyerang anak muda, tapi namanya bukan Alzheimer. Demensia saja. Demensia lainnya. Ya. Khusus Alzheimer hanya pada lansia di atas 65 tahun. Tadi disebutkan dokter Alzheimer itu kalau disimpulkan penyakit yang mematikan atau enggak sih, atau memang mematikan tapi progresnya berjalannya enggak secepat ini ya dok? Lama ya? Berapa tahun kira-kira dok? Progresif 8-10 tahun rata-ratanya ya. Karena dia merusak sel otak yang normal. Dan itu pasti ya dok? Pasti. Maksudnya range kayak gitu tuh? Tapi pengalaman saya kalau misalnya terdeteksi dini dan diobati, ya alhamdulillah, nggak sampai yang berat, nggak sampai yang lumpuh, ya. Iya, alhamdulillah sih. Kalau cepat tetap diobati ya, diobati dan obatnya ada di BPJS, alhamdulillah ada kok, ada. Jadi silahkan datang ke Vaskes 3 ya, Vaskes yang ada rujukan spesialis saraf. Iya, silakan. Bisa. Iya kan, eman-eman ya dok. BPJS sudah membuka untuk itu. Kemudian, jadi kalau ada gejala misalkan seperti Alzheimer, demensia Alzheimer, nggak usah sungkan untuk memeriksakan diri, apa betul nggak sih gitu loh. Kalau sudah jadi jangan didiagnosa sendiri, aku kok kayaknya kena Alzheimer. Dan ini menjadi sesuatu hal yang meraba-raba, itu nggak pas juga ya dok ya. Jadi harus silakan berkunjung ke Polisaraf untuk memastikan hal itu. Dokter nanti akan membantu, dan tentu saja kalau sudah terdiagnosis dengan baik, nanti berikutnya akan ada tindak lanjut dari dokter untuk penanganannya. Dan ini akan menguntungkan sekali gitu dok, karena pasien akan cepat tertangani, bisa menunda tadi itu efek jangka panjangnya yang terus yang bisa dipastikan itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi, tetapi dengan pengobatan dan perawatan yang pasti yang baik, ini akan sangat membantu pasien ya, seperti itu kira-kira. Kemudian
tadi dikatakan demensia itu bisa mengenai seseorang yang umurnya nggak lansia ya dok, dewasa atau siapapun, termasuk anak-anak misalkan dok, misalkan kena benturan atau apa, bisa ya? Tidak, hilang ingatan itu masuk dalam kategori itu? Kalau hilang ingatan itu ya organik gitu loh dok, gangguan kognitif namanya, cognitive impairment, gangguan kalau usia muda yang nggak ada apa-apa gampang lupa, ya itu bukan demensia. Biasanya ya karena stres, banyak pikiran atau kurang kunci tidur. Dong, gimana itu? Nggak, itu hanya cognitive impairment biasa atau lupa biasa, penurunan daya ingat. Ya biasanya karena kurang konsentrasi, kurang minum, kurang tidur, seperti itu. Orang dehidrasi itu juga ini ya beresiko untuk lupa ingatan juga. Iya, lupa saya naruh kunci di mana. Dehidrasi ya bisa menurunkan konsentrasi dan daya ingat. Tidak, kalau anak-anak tidak bisa, tidak. Apa namanya, Alzheimer itu berlangsungnya tadi dokter sekitar 8-10 tahun setelah terdiagnosis ya. Di rentang itu kira-kira apa sih yang pengobatannya itu bisa terus-terusan atau bagaimana dok? Sistem pengobatannya? Terus-terusan. Terus-terusan selama begitu terdiagnosis demensia atau Alzheimer ya terus-terusan. Seumur hidup? Seumur hidup harus berobat? Pengobatannya ya. Oh gitu. Seumur hidup. Waduh, berat juga nih. Ini makanya jangan maklum dengan pikun. Jangan maklum dengan pikun, karena itu tadi ya, satu yang kalau saya menggarisbawahi, satu karena tidak bisa disembuhkan ya. Ya, jadi seumur hidup. Kemudian munculnya itu ya kalau lansia ya memang gimana, kok saya jadi takut tua ini dok. Ini kita tanggapi dok, ada pertanyaan gitu. Yang lagi viral itu Bruce Willis itu kan? Iya, aktor kan, itu ya. Iya, benar-benar lupa itu sama istrinya kan, sampai viral nulis tiap hari kok ada penyakit kayak gini. Iya. Itu memang sudah lansia kan beliaunya? Iya sudah. Oh sudah lansia. Tapi kelihatan gejalanya tuh mencolok sekali. Iya, cepat. Ini dari Ibu Siska Dewi Cahyati. Kemungkinan untuk sembuh ada tidak dok untuk keduanya? Oh, sebenarnya sudah jelasin ya dok ya? Sudah. Tidak bisa disembuhkan ya? Tidak bisa. Tidak hanya ditahan. Ditunda progresivitasnya, keparahannya. Diperlambat dengan obat-obatan. Diperlambat dengan obat-obatan. Oke, itu Ibu Siska nggih. Dokter tadi sudah menjelaskan bahwa kalau demensia Alzheimer itu tidak bisa disembuhkan. Yang bisa dilakukan adalah untuk mencegah tidak semakin memburuk saja, agar supaya tidak semakin parah. Dan kalau misalkan ada gejala mengarah ke sana, lebih baik segera periksakan diri untuk bisa ditegakkan diagnosanya. Karena pengobatan itu bisa dilakukan secara dini dan nanti hasilnya pun akan lebih optimal ya dok. Dan ya itu, kalau ketahuan lebih dini, terutama kalau Alzheimer ini ya, orang tua pikun itu sebenarnya dampaknya ke yang muda-muda mbak ya. Yang muda-muda apa dampaknya ya, mohon maaf ya kalau yang sabar. Kalau yang nggak sabar itu mohon maaf, terus anak jadi kurang ajar ke orang tua, ibu ini gini, kayak gitu loh. Jadi nambah-nambahin dosa kan kalau misalnya nggak sabar ngadepin orang tua yang pikun atau Alzheimer itu. Jadi lebih baik segera diobati saja seperti itu. Karena ya itu dia ngompol, BAB sembarangan, kabur, mau lompat pagar ya. Mohon maaf, kata-kata kotor seperti itu. Jadi memang nuduh-nuduh orang, dan ya terus terang yang paling terganggu itu keluarganya, di sekitarnya yang terdekat seperti itu. Jadi agar sama-sama tenang, yang sakit maupun yang sehat, lebih baik diobati. Lebih baik diobati. Ya? Oke, kita masih punya waktu dok. Kira-kira nih dokter Fairuz, kalau misalkan ada masyarakat di Pamekasan ini yang ada gejala tersebut gitu, alurnya bagaimana nih dok? Kalau menurut dokter harus kemana saja dulu ini untuk memeriksakan diri? Alurnya bisa langsung menemui dokter spesialis saraf ya.
Kemudian kalau misalnya mau pakai BPJS, silahkan ke Vaskes 1 puskesmas atau dokter umum ya untuk mendapatkan rujukan seperti itu bisa. Dan itu tidak berbayar ya dok, karena sudah ditanggung BPJS ya. Jadi silahkan nanti kalau misalkan ada keluhan seperti itu di orang-orang sekitar ya, barangkali mungkin kayak misalkan tabu ya, malu ya dok, kadang kayak gitu. Saya mau ini atau masih bingung, ini mau diperiksakan kemana? Iya, masih bingung. Masih bingung mau diperiksakan kemana. Silahkan kalau menemui gejala tadi ada perubahan perilaku, ada perubahan daya ingat, kemudian yang kelihatannya mencolok sekali dan harus dicurigai ke sana. Boleh. Terutama memori ya, memori ya, kayak ingat ya dok. Ini pejuang-pejuang apa ini, hablum minanas juga, tapi lebih ke orang tua ya, lebih sering kayak gitu anak-anaknya yang mesti ini. Jadi ini dengan senang hati nanti kami membantu dari RSUD Dr. Haji Samad Matodirjo, ada layanan di Polisyaraf yang memang khusus untuk menangani demensia Alzheimer ini. Itu Bapak Ibu gunakan kesempatan itu dengan baik untuk memeriksakan diri supaya cepat terdeteksi. Kemudian untuk ini dok, untuk apa namanya tuh? Oh dia tadi nggak ada ini khusus ya. Olahraga yang cocok untuk lansia itu kan memang tertentu saja ya dok. Terutama untuk yang penderita Alzheimer ini. Senam otak ada gerakan tertentu gitu? Ada gerakan tertentu, senam otak ada. Bisa dilihat di YouTube kok. Oh gitu. Kayak gerakan tangan seperti ini ada kok. Bisa dibuka di YouTube. Tapi secara umum olahraga apapun itu baik untuk kesehatan dan memori, boleh. Tapi kalau senam otak ada khusus. Bisa di browsing di YouTube. Senam otak itu dia langsung keluar kok. Ada. Oke, saya juga mau dong. Saya belajar ini juga. Oh iya dok, ada gitu ya. Tapi tidak ada batasan tertentu, misalkan lansia itu kan memang menurun semua ya, kepadatan tulangnya, mungkin kaku-kaku sendi dan lain sebagainya. Ada olahraga yang dianjurkan khusus nggak sih untuk para lansia itu? Sebetulnya lansia itu investasi di masa muda. Jadi mulai dari usia produktif harus sudah pola hidup sehat. Kalau pola hidup sehat dari terlambat dok. Muda kita enggak lah, belum terlambat lah, masih bisa. Kalau sudah jaga kesehatan, healthy lifestyle di usia produktif, insya Allah waktu tuanya lebih baik seperti itu. Jadi investasi jangka panjang ya kalau kayak gitu tuh sebetulnya. Kalau kita mau sehat, kalau sudah Alzheimer nggak bisa olahraga. Sudah makan apa belum aja udah lupa kok. Ke kamar mandi aja lupa jadi lupa. Oke dok. Berarti nggak bisa dadakan ya. Ayo pas berubah ini. Ya nggak gitu juga kali ya. Jadi olahraga yang penting untuk segala usia. Kalau bisa sedini mungkin. Kebutuhan tubuh. Muda olahraga. Ya. Saya kira itu Dr. Fairuz mungkin ada closing statement atau ada pesan-pesan nih untuk pemirsa kita pada siang hari ini. Kira-kira apa yang bisa diambil kesimpulannya di pertemuan kita ini? Baik, terima kasih Mbak Nurul. Kesimpulannya memang saya ingin mengangkat tema ini karena ini dianggap wajar ya. Pikun itu dianggap normal, dianggap maklum, dianggap wajar, sudah biasa, sudah tua. Padahal itu tidak seperti itu. Seperti itu. Jadi kita harus mengenali bahwa demensia atau pikun itu merupakan suatu penyakit, di mana penyakit itu bisa diobati, seperti itu. Dan buat pendengar-pendengar PKR Esmat, ini kan masih muda pasti ya, usia produktif. Jangan lupa healthy lifestyle, pola hidup sehat. Yang penting ikhtiar ya, agar kita bisa terus sehat, berproduktif, berkarya ke depannya seperti itu. Oke. Baik. Terima kasih banyak Dr. Fairuz. Jadi Bapak Ibu, saya pikir karena tadi disampaikan bahwa yang menderita Alzheimer, demensia Alzheimer itu rata-rata adalah usia lansia ya. Jadi kita yang muda-muda sebagai anak itu ya, kita memeriksakan orang tua kita ke fasilitas kesehatan itu merupakan salah satu bentuk birrul walidain kita juga gitu loh. Jadi selain meringankan tugas kita sebagai anak ya dengan dapat terapi dari
orang tua kita dapat perawatan yang cukup, itu akan membantu kita, ya itu salah satu bentuk kebaktian kita kepada orang tua kita. Jadi jangan segan-segan untuk memeriksakan diri, ya di RSUD Dr. Haji Slamet Matodirjo itu telah tersedia layanan khusus ya, spesialis saraf. Di sana nanti Bapak Ibu sekalian akan menerima beberapa pemeriksaan ya untuk mendiagnosa apakah betul itu demensia yang wajar saja sesuai dengan usia ataupun itu patologis ya, Alzheimer tadi ya. Tadi dokter sudah menjelaskan beberapa pemeriksaan ya, tes, kemudian ada pemeriksaan MMSE ya dok. MMSE, Mokaina. Kemudian ada MRI juga nanti di pemeriksaan penunjangnya. Oke, kemudian satu lagi pesan dokter, kita ini ya, jangan mendadak sakit baru mendadak olahraga. Iya dong. Jadi olahraganya sedini mungkin ya, jangan segan-segan, mumpung masih muda dan masih bagus ini masuk bisa bergerak dengan bebas. Kalau sudah lansia nggak bisa katanya dokter ya. Kemudian pola makan juga harus dijaga. Terus satu yang menjadi catatan ini, kenapa saya selalu mengulang dok satu hal ini, rokok ya, rokok itu saya selalu mengulang di setiap sesi karena setiap penyakit itu pas ikut. Karena kita bahas jantung ya, ikut di sana pembahasan rokok, bahas hipertensi ikut di sana rokok, bahas stroke di sana rokok juga ikut. Tapi di Madura ini ya khususnya masih banyak pemakainya gitu loh. Itu PR tersendiri untuk kita bersama ya. Termasuk topik kita pada siang hari ini tentang Alzheimer, itu juga salah satu pemicunya adalah konsumsi rokok. Oke, saya pikir tidak ada usaha yang sia-sia ya dok ya. Kita soundingkan, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kepada masyarakat ini bisa menjadi atensi masyarakat untuk betul-betul bahwa ada beberapa resiko yang harus dihindari supaya kita bisa tetap sehat, seperti itu kira-kira. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti saya kasih souvenirnya kepada Ibu Siska ya. Bu Siska silakan menghubungi atau DM ke ke akunnya PKRS RSUD Slamet Matodirjo nanti untuk pengambilan souvenirnya. Saya kira cukup dok untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak karena sudah bersedia memberikan edukasi kepada masyarakat ya terkait dengan penyakit Alzheimer itu. Tentu kita di peringatan Hari Lansia ya, bulan Oktober tanggal 2 ya ini kita bersemangat nih dok. Mudah-mudahan lansia kita itu produktif, sehat, dan yang pasti di usia tua itu yang diharapkan bahagia. Betul. Beban kerja kan sudah selesai ya dok. Tinggal berbahagia dengan anak cucu di rumah, mungkin itu harapan kita semuanya ya. Jadi kalau sampai ada sakit Alzheimer ya disayangkan. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa sehat. Jadi lansia yang produktif banyak kok. Lansia-lansia yang bapak-bapak yang sudah pensiun tuh, pensiunan dari rumah sakit ini saya lihat masih aktif-aktif juga kegiatan sosial dan lain sebagainya. Betul. Baik, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, kita tutup acara kita pada siang hari ini. Berjumpa lagi minggu depan tentunya dengan topik yang berbeda. Ya tetap kita akan bahas tentang permasalahan seputar kesehatan ya. Saya ucapkan selamat Hari Lansia Nasional ya, mudah-mudahan lansia Pamekasan ini bahagia selalu. Amin. Dr. Fairuz matur nuwun. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu kembali ya dok, membahas penyakit lain yang berhubungan dengan syaraf. Pastinya. Baik. Baik, sampai jumpa di lain kesempatan Bapak Ibu sekalian, sahabat Smart. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.